Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini, fisika ya. Kemarin sih kita sudah mengenal listrik statis, bagaimana suatu benda memiliki muatan. Kita sekarang akan membahas tentang persamaan atau rumusnya hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak suatu muatan antar dua muatan yang memiliki jarak tertentu gitu ya. Jadi di sini persamaannya adalah gaya Coulomb sama dengan konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikalikan dengan Q1 yaitu muatan pertama, satuannya adalah C, Coulomb. Q2 muatan 2 dengan satuannya Coulomb juga per R kuadrat. R ini adalah jarak antar dua muatan. Kita langsung ke contoh soal nomor pertama. Dua benda memiliki masing-masing muatan sebesar 2. Ini dibacanya mikro, 2 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb. Satu sama lain berjarak 10 cm berada di udara. Hitung besar gaya tolak-menolak kedua benda tersebut. Nah, jadi singkatnya kita memiliki diketahui dari soal memiliki dua muatan, yaitu muatannya 2 dan 4 mikrocoulomb, artinya dia positif. Ketika terdapat muatan yang sejenis seperti di contohnya ini adalah muatan positif dengan positif, artinya benda akan tolak-menolak. Muatan sejenis ini akan tolak-menolak. Nah, diketahui dari soal apa? Ada benda yang pertama adalah sebesar 2 mikrocoulomb. Yang kedua adalah 4 mikrocoulomb dan berjarak 10 cm. Oke, mikrocoulomb kita konversi ke coulomb. Dia artinya memiliki 10 pangkat min 6. Yang berarti kalau kita punya 2 mikrocoulomb, kita konversi menjadi coulomb. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Dan 4 mikrocoulomb menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Jaraknya juga kita harus ubah ke dalam meter, artinya senti ke meter. 10 dibagi 100, 0,1 meter. Nah, ketika dua muatan ini sejenis, dia akan tolak-menolak. Seperti di soal ditanya adalah hitung besar gaya tolak-menolak kedua muatan atau kedua benda tersebut. Berarti ditanya, ini tadi diketahui. Ditanya adalah F-nya. F-nya berapa gaya tolak-menolak kedua benda tersebut? Kita jawab menggunakan rumus atau persamaan hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, persamaan ini disebut dengan hukum Coulomb, persamaan hukum Coulomb. Nah, untuk menyingkatnya kita kenal atau kita hafalkan dengan kakiku robek-robek. F sama dengan K Q R kuadrat, robek 2 kali, robek. Itu untuk lebih kenal secara dekat ya dengan bahasanya yang sederhana, kakiku robek-robek. F sama dengan kakiku robek-robek. Nah, kita punya nih semua datanya. Kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaan F. Sama dengan K-nya sudah diketahui dari konstanta.
konstantanya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q1, kita anggap yang sebelah kiri adalah Q1, yang sebelah kanan adalah Q2. Kita masukkan ke dalam persamaannya. 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian di bawahnya adalah 0,1. 0,1 ini kita tulisnya bisa kita tulis 10 pangkat 10 per 100. Kita dari cm ke meter, naik 2 tangga dibagi dengan 100. Kita tulisnya di sini pakai pecahan aja ya, kuadrat. Nah, kelihatan ya. Kita operasikan, kita hitung perkaliannya. Ini 9 kali 10 pangkat 9 kita tulis. Nah, yang atas nih pangkat dengan pangkat. Kalau dikali punya pangkat, pangkatnya ini ditambah. Jadi pangkat min 6 dengan min 6 jadi ditambah. 2 sama 4-nya dikali. 2 kali 4 8. Pangkatnya min 6 dengan min 6 kita jumlah min 12 gitu. Kemudian yang bawah ini kuadrat, ini dikuadratkan, berarti 100 dibagi dengan 10.000 ya. Jadi 100 kali 100, bawahnya juga 10 kali 10 per 100 dikali 100. Oke, ini bisa kita bagi. Kemudian karena ini pecahannya di bawah, kita naikkan ke atas. Jadi kita punya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 dikali 10 pangkat min 12 dikali dengan 100. Tuh, kalau misalnya pernya ini di bawah 1 per 100, 100-nya bisa naik ke atas, jadi dikalikan dengan 100. Nah, 9 dikali 8, 72. Dikali, nih kalau pangkat dikali pangkat, artinya 9 dikurang 12. Jadi kita punya min 3. 9 dikurang 12. Kemudian kita punya lagi di sini 100, artinya 10 pangkat 2. Nah, ini dikali. Jadi 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 itu 0,1. 7,72 dikali dengan 0,1. Jadi 7,2 Newton. Satuannya adalah Newton. Kalau satuannya sih gaya. Seperti itu. Nah, jadi di sini 10 pangkat 72 kali 10 pangkat min 1, 7,2 Newton. Ini penjabarannya. Oke, yang kedua, di sini kalau contoh nomor 3, kita bahas nomor 1 dan nomor 3 saja ya. Dua muatan masing-masing 10 kolom dan 30 kolom terpisah pada jarak 5 cm. Hitunglah gaya yang bekerja pada muatan berada di udara, K-nya sama dengan 1. K itu siapa? Nah, kita lihat pembahasannya di sebelah kiri halaman ini. K adalah permitivitas relatif atau konstanta dielektrik. Permitivitas relatif ini mempengaruhi nilai K. Yang tadi kakiku robek-robek, K-nya ini dibagi dengan K lagi. K kecil adalah konstanta yang nilainya sudah pasti nilainya selalu 9 dikali 10 pangkat 9 dibagi dengan K, konstanta dielektrik bahan. Nah, di sini K-nya besar sudah diketahui juga 1. Jadi kita tuliskan saja diketahuinya. Oke, nomor 3 yang A ya. Diketahuinya adalah ini diketahui muatannya sudah dalam kolom, jadi kita nggak perlu dikonversikan lagi. Sebentar. Q1 sama dengan 10 kolom, Q2 nya sama dengan 30 kolom, terpisah pada jarak 5 cm. Nah, senti ini harus kita jadikan ke meter. Artinya 5 dibagi 100, atau kita bisa tulis kalau dalam bentuk
notasi ilmiah harus dalam ini satuan kurang dari 10 dan ini dikali dengan pangkat gitu ya. Penulisan ilmiahnya seperti ini, notasi ilmiah 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian K-nya kita punya konstanta yang sudah pasti nilainya selalu 9 dikali 10 pangkat 9.